Nggak ada yang salah dengan seseorang itu menjadi salah. Yang salah adalah jika kita bersalah, tapi kita berlaku seolah tidak bersalah. Salah adalah sifat yang dimiliki oleh seluruh manusia. Dan karena kesalahanlah manusia bisa menjadi lebih baik. Dengan mengetahui kesalahan, maka manusia akan belajar untuk tidak salah sehingga dia menjadi lebih baik. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan semangat. Hari ini Bang Kicau ingin mengajak teman-teman semua untuk berkicau, berceloteh, berdiskusi, mengoceh soal apa yang membuat jagat maya sedikit heboh dengan salah ucap yang dilakukan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, pada saat melakukan peninjauan pembangunan jalan tol Riau, Sumatera Barat. Jalan tol yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Presiden tentu saja adalah juga manusia. Dan yang namanya manusia tentu melekat dalam dirinya khilaf dan alpa. Itulah manusia. Tetapi kekhilafan orang biasa tentu lebih besar unsur pemaafnya ketimbang kekhilafan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Apa yang diucapkan oleh Presiden sehingga Presiden dianggap salah? Mari kita ikuti video berikut ini. Terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain dan produk-produk yang ada baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Ya, Sobat Jelata, setelah kita mendengar video tersebut, maka secara terang benderang kelihatan oleh kita apa yang menjadi titik kesalahan dari Presiden kita. Kesalahan beliau adalah salah dalam mengucapkan nama provinsi yang seharusnya adalah Provinsi Sumatera Barat, jika ucapkan menjadi Provinsi Padang. Tentu kalau kita belajar geografi, tidak ada itu di Indonesia ini yang daerah bernama Provinsi Padang. Yang ada adalah Sumatera Barat dengan ibu kotanya Padang. Kenapa Presiden sampai salah? Ya, yang tahu adalah Presiden sendiri. Tetapi sebenarnya kesalahan tersebut, kalau kita kembali lagi bahwa setiap manusia punya potensi untuk salah dan khilaf, termasuk Presiden sendiri, tentu kita tidak akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai bahan mengkritik, bahan mengejek, bahan mengolok-olok. Apalagi kalau kita tahu konteksnya, Presiden kita ke Pekanbaru untuk meninjau pembangunan atau progres pembangunan jalan tol Sumber Riau. Jadi konteks yang dinyatakan Presiden bahwa ada Provinsi Padang, tak lain dan tak bukan adalah dalam konteks pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru yang berada di Provinsi Riau dengan Padang yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Lebih kurang begitulah. Pada kesempatan ini Bang Kicau ingin membacakan beberapa sindiran, beberapa kicauan di jagat maya yang dilakukan oleh neters. Apakah dia haters, apakah dia Jokowers, Bang Kicau nggak tahu, dan Bang Kicau hanya akan membacakannya. Pertama itu ada dari akun Nerik Monica. Nerik menyindir wawasan kebangsaan. Nah, sekarang lagi tren nih, apa yang dimaksud dengan TWK. TWK yang membuat heboh negeri ini sampai saat ini, yang diadakan terhadap pegawai KPK yang akan dikonversi menjadi ASN. Dan salah satu tesnya adalah tes wawasan kebangsaan. Dan hasilnya 75 dari ribuan pegawai KPK tidak lolos, dan kebetulan yang tidak lolos adalah mereka, orang-orang yang selama ini dikenal berprestasi, berjibaku, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Kembali ke akun Nerik Monika. Tes wawasan kebangsaannya lulus nggak kalau begini? Provinsi Riau, Provinsi Padang. Itu kata Nerik Monika. Menyindir ya, menyindir. Lalu akun Papa TB meledek bahwa buzzer dan juru bicara Jokowi seperti Fajrul Rahman pasti akan sibuk menyiapkan alasan untuk membela Jokowi. Jadi yang disindir ini buzzer dan Fajrul. Karena biasanya itulah yang mereka lakukan. Seperti beberapa hari sebelum Lebaran soal Bipang Ambawang. Maka berebutlah para orang-orang yang ada di istana untuk meluruskan apa yang dimaksud dengan Bipang Ambawang oleh Pak Jokowi. Lalu ada lagi dari Bos Sumule, Ketum Prodem New. Provinsi Padang, oh ini tanda tanya, Provinsi Padang mungkin perlu ada tes wawasan Indonesia juga. 75 pegawai KPK RI dinonaktifkan karena dianggap tak lulus tes wawasan kebangsaan TWK. Kalau presiden yang tak lulus, bagusnya diapakan? Lalu ada lagi netizen Bos Temlen yang dikenal dengan Raja Purwa. Dia bilang, Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong. Ketika keberuntungan seseorang sudah hilang, kecenderungannya akan salah terus. Bipang, Provinsi Padang. Next. Ya. Dan soal presiden salah ucap nama provinsi ini juga dibahas di Rocky Gerung Official antara Bung Hersubano dengan Rocky Gerung. Dan bagaimana kicauan mereka soal ini. Mari kita ikuti video berikut. Bung Rocky Gerung, kapan terakhir Anda ke Provinsi Padang? Provinsi Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang maksud saya ikut salah dah jadinya ini. saya lupa tuh karena terakhir mungkin ke mana saya tuh udah lama tuh nggak ke Provinsi Padang. Oke. Naik gunung pernah naik gunung di Gunung Kerinci. Oh nggak, Kerinci itu di Kota Jambi ya. Provinsi Jambi. Kalau sana Merapi dan ya, saya naik Gunung Merapi, Singgalang, satu lagi gunung apa sih itu, Gunung Talang. Saya naik beberapa gunung di situ. Dan semua gunung itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Oke, berarti dekat dengan Provinsi Padang kan ya? Ya, itu 11-12. Oke, iya. Oke, tapi jangan kemudian Anda ada yang teman-teman bikin puisinya gini. Jalan-jalan ke Provinsi Padang, jangan lupa beli Bipang Ambawang. Nggak pas, nggak akan ketemu deh kalau di sana. Itu bisa jadi bahan tes kebangsaan tuh. Oh iya. Apakah Bipang ada di Padang? Nah, itu bisa jadi problem tuh. Iya. Nah, tapi ini kelihatannya media mencatat tuh, ada berapa kali dalam waktu terakhir ini Presiden Jokowi itu keselio lidah. Tapi yang memang yang paling heboh kemarin soal Bipang Ambawang dan sekarang Provinsi Padang ini, kalau kita sebenarnya anggap lucu-lucuan karena tapi kemarin kita bisa menyalahkan bahwa tim komunikasi presiden ketika Bipang Ambawang karena kan itu tidak beliau menyampaikan dalam membaca teks gitu ya. Makanya kalau tahu kita kenal sebagai teleprompter gitu. Jadi itu kesalahan ada pada teks. Tapi kalau sekali ini kelihatannya kesalahannya pada Presiden Jokowi karena ini pidato secara langsung tanpa teks. Sebenarnya orang keselio lidah apa itu biasa saja, tapi ketika dia seorang presiden itu kan menjadi heboh gitu ya, Bung Rocky. Ya, pakai teks salah, nggak pakai teks salah. Jadi ya sebetulnya nggak usah ngomong aja kan supaya nggak salah. Ini hal yang sepele sebetulnya. Kadang-kala juga orang bikin kekacauan fakta yang sebetulnya nggak dosa-dosa amat. Cuma karena di belakangnya ada banyak kekeliruan, lalu orang pers selalu ngulik hal yang sebetulnya sepele. Tapi kesepelean itu justru yang memperlihatkan bahwa ada kapasitas tertentu yang tidak dimiliki oleh presiden, yaitu soal-soal yang sebetulnya sangat elementer. Kan mestinya presiden pada saat itu waktu dia salah omong ya bercanda aja kan. Oh ya, yang saya maksud sebetulnya adalah Sumatera Barat, tapi saya ditertawakan hari ini. Itu bisa dicairkan kan, dia bisa mulai dengan semacam itu. Tapi justru karena terbiasa pakai teks, begitu nggak pakai teks justru jadi ngaco. Ya. Dan istana sudah memberi klarifikasi yang dimaksud dengan
Pak Jokowi itu adalah Kota Padang gitu. Jadi bukan provinsi, tapi bukan provinsi Padang. Tapi kelihatannya kalau nah ini kadang-kadang komunikasi ini nggak pas karena ketika dia semacam memberikan semacam pembelaan begitu, kita juga orang kemudian lihat detail, nggak apple to apple kalau provinsi dengan kota kan disebutkan itu provinsi Riau dengan provinsi Padang kan gitu. Jadi maksudnya provinsi kalau Riau ya Kota Pekanbaru gitu yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Padang itu kan begitu biasanya ya logiknya kan gitu. Tapi kalau ada logik mah nggak perlu klarifikasi kan, justru karena nggak ada logik klarifikasi terus. Dan sebetulnya nih istana ngapain juga diklarifikasi, biarin aja lah dengan sedikit bercanda ya begini-begini, nggak usah secara official mesti klarifikasi. Itu sama seperti korektor pembaca naskah itu, dia mengoreksi, biasa ngoreksi naskah, dia sekarang ngoreksi disertasi. Jadi satu istilah mungkin dia nggak tahu tapi dia koreksi salah lagi kan, begitulah istana itu. Udah biasa mengoreksi hal yang sepele, ya udah yang sepele aja tuh. Nanti sosialisasi dianggap sosialisme lalu dikoreksi, ini bukan sosialisasi, bukan sosialisme, yang dimaksud sosialisasi, beda konteksnya. Jadi banyak hal yang sebetulnya bahan yang biasa, tapi karena orang udah menumpuk kejengkelannya, maka presiden keseleo lidah pun dianggap itu keseleo otak. Ya, itu dia bahayanya di situ ya. Padahal kita sih bisa ketawa-ketawa aja ya, Bung Rok ya. Santai aja Pak Jokowi. Iya. Kalau kata anak sekarang santuy gitu. Santuy. Iya. Dan tapi ini memang saya lihat ada kehebohan, memang terutama di media sosial, juga di media konvensional. Dan kalau kita mau lihat positifnya, mestinya istana nggak perlu baper karena ini bisa jadi katarsis dalam situasi banyak orang nggak bisa mudik, ekonomi memburuk dan sebagainya. Istana menjadi hiburan, menurut saya itu positif aja kan gitu. Memang kan ada juga hal-hal yang Amerika juga sering begitu. Jimmy Carter sering bikin kesalahan, tapi orang paham karena dianggap Jimmy Carter tuh datang dari wilayah selatan yang kadang-kala pengetahuan umumnya kurang, tapi orang maafkan karena dianggap ya itu hal yang biasa. Pak Harto juga kalau ngomong kan sering daripada ya, tapi itu langgam dia tuh. Jadi Pak Jokowi kalau memang sering salah ya kita anggap aja bahwa itu ciri dari Presiden Jokowi, sering salah menyebut sesuatu yang elementer. Asal yang lain dia jangan salah, tapi kalau semuanya dia salah, udah itu yang elementer dia salah, yang fundamental dia salah, yang konsepsional dia salah, ini artinya nanti orang ini salah melulu. Jadi mesti ada ciri khas. Ciri khas itu sesuatu yang khas, bukan seluruhnya menjadi hal yang diolok-olok. Oke. Jadi ini perlu dicatat bahwa kita ngobrol ini nggak ada intensi apapun, ya. Jadi kita justru melihat ini sebagai sebuah hal yang lucu saja ya, Bung Rocky. Jadi nanti sekarang kita iya tuh. Banyak ketegangan, perlulah hiburan. Kalau bisa besok Pak Presiden bikin kesalahan lagi supaya orang akhirnya nangkap enggak, itu dia sekarang mau ngeprank, dia sengaja nih ya. Nah, gitu-gitu aja. Ya. Ya, sobat jelata yang mudah-mudahan masih tetap stay. Bagi Bang Kica sebenarnya sekali lagi Presiden juga manusia, sehingga tentu yang namanya manusia melekat dalam dirinya khilaf dan alfa. Tetapi kita berharap bahwa karena beliau di dirinya melekat jabatan presiden, hendaknya kesalahan-kesalahan yang sifatnya sangat elementer ini tidak lagi terjadi. Dan kita juga berharap andai kata presiden salah, apalagi salahnya soal remeh-temeh, kalau kita lihat konteksnya jelas semuanya, jangan pula lah orang-orang yang berada di istana tersebut berusaha untuk meluruskan. Karena semakin kalian meluruskan, semakin tak lurus dia. Begitulah pengalaman yang selama ini. Dan yang paling bagus adalah presiden sendiri menyatakan jika terjadi satu kesalahan, entah itu salah ucap, entah itu salah persepsi, entah itu salah konteks, entah itu salah, nggak paham dengan apa yang dikatakan, declare saja sendiri bahwa saya salah, dan nggak ada yang salah dengan seseorang itu menjadi salah. Yang salah adalah jika kita merasa salah, tapi kita berlaku seolah tidak bersalah. Salah adalah sifat yang dimiliki oleh seluruh manusia, dan karena kesalahanlah manusia bisa menjadi lebih baik. Dengan mengetahui kesalahan, maka manusia akan belajar untuk tidak salah sehingga dia menjadi lebih baik. Demikian kicau pendek yang gak mutu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.